Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini saudari Yuli atau Mbak Yuli. Salam Bang Edi. Salam juga Kak Yuli. Sehat Bang? Sehat, puji Tuhan sehat. Sehat Abang? Puji ya, Tuhan ini sehat. ada kabar baik Abangku. Gimana? Terima kasih. Sini Bu Nora. Hai Bang Edis. Hai Bu Nora. Bu Nora atau Nora? Iya, puji Tuhan. Bu Nora tapi udah ganti nama. Ana Bang Edis. Puji Tuhan Bang Edis sekarang sudah jadi Kristen, sudah masuk Kristen kemarin, udah dibaptis. Ya. Akibat siapa Bu? Gimana rasanya Bu Nora? Bang Edis. Gimana rasanya Bu? Bagaimana rasanya? Puji Tuhan rasanya kayak apa yang nggak bisa diomongin lewat kata-kata Bang Edis. Habis dibaptis kemarin itu rasanya biasanya tuh tidurnya susah sekali tadi malam, puji Tuhan tidurnya pulas banget. Ya, semoga ya dibaptis itu bukan hanya ritual-ritual belaka. Semoga setelah dibaptis hidupnya baru atau hidupnya semakin baik ya. Kalau kemarin hidupnya misalnya kurang berkenan di hadapan Tuhan, sekarang hidupnya harus berkenan di hadapan Tuhan, seperti itu. Lebih banyak belajar lagi Kak Edis. Betul sekali. Lagi Bu. Ya, intinya harus menjadi manusia yang baru seperti itu. Amin. Lebih banyak belajar, karena belajar itu kan tidak ada habisnya, jadi belajar terus Kak Edis. Betul. Ya puji Tuhan Kak Edis ditemanin sama Kak Yuli dari Jakarta jauh-jauh datang nemenin saya sampai selesai, sampai sekarang masih ada, besok katanya baru mau pulang Kak Edis. Makasih Kak Edis sudah banyak berbicara tentang kebenaran ya, termasuk saya sudah sama-sama Bu Nara. menerima bukan saya yang ke Tuhan Yesus Bang Edis, Tuhan Yesus yang datang pada saya. Amin. Ya, artinya begini teman-teman ya, banyak yang mendengar. Ini kan kalau Bu Nara kan dia mau diekspos. Nah, yang tidak mau diekspos itu jumlahnya sangat banyak. Yang inbox saya ya, terutama yang dia sempat dulu mualaf, kemudian balik lagi ke Kristen, itu jumlahnya banyak sekali. Begitu. Ratusan bahkan ribuan orang, tetapi memang tidak mau diekspos seperti itu. Kalau saya memang sengaja Bang Edis, sengaja saya ekspos diri saya mau dengar tanggapan keluarga saya. Ternyata puji Tuhan kakak saya menerima, pokoknya terutama kakak saya, karena kakak saya itulah seperti kayak orang tua saya sendiri ya. Kemarin saya telepon kakak saya, Muli, saya sudah masuk Kristen. Iya deh, itu pilihan kamu jalani. Puji Tuhan Bang Edis, kakak sudah terima. Pokoknya kakak sama anak sudah terima, puji Tuhan. Amin. Oke lah. Ya, semoga ya seperti saya bilang tadi Bu Nara, menjadi manusia baru. Nah, dengan menjadi manusia baru nanti ya semoga apa yang Bu Nara cita-citakan dimudahkan oleh Tuhan, seperti itu. Amin. Jadi Bang Edis, namanya Bu Nara ini sudah ganti nama baptisnya jadi apa? Hana. Hana Anugrah. Ya semangat terus Bang Edis, karena memang kami merasakan semua dampaknya, dan di Surabaya ini banyak sekali ternyata yang kenal dengan Edis TV. Oh ya Bang Edis, di gereja kemarin itu aku ditanya kenapa, saya bilang iya aku juga melalui Bang Edis. Ada juga yang kemarin sebelum Ibu Hidayati, ada juga kemarin datang
melalui Bang Edis juga aku bilang iya. Banyak yang tidak diekspos, banyak sekali. Iya. Dia bilang ada juga kemarin itu. Bilang kayak gitu, yang pas aku ngisi data itu, dibilang ada juga itu, ternyata Bang Edis ini luar biasa katanya. Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau saya sih biasa-biasa saja. Sebelum ini ada juga minggu sebelumnya dari Bang Edis juga. Iya. Kalau saya selesai siaran itu ya ada saja orang baru gitulah yang selalu inbox saya, Bang, saya tadinya mualaf, tapi kebanyakan yang gitu. Kalau yang Muslim tulen begitu langsung ke Kristen ada, tapi sedikit. Yang banyak itu yang sempat mualaf begitu. Ya. Yang mualaf pada balik lagi. Itu Bang Edis ada yang berapa orang itu ternyata Kak Yulinya juga ini kemarin sempat naik ke Kumal kami ya. Yang siapa namanya? Ada sempat naik ke Kumal kami, kalau setelah dengar Bang Edis juga dia tambah yakin. Ya. Oke Bang Edis, terima kasih waktu dan kesempatannya Bang Edis ya. Oke, semangat Bang. Oke, sama-sama. Oke, baik Bang Edis, semangat ya Bang Edis. Oke, saya turunkan ya. Ya Bang Edis. Oke. Ya, itulah ya teman-teman ya. Artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini tetap impact-nya ada begitu ya teman-teman ya. Ya kebetulan mungkin Bu Nora mau diekspos, yang tidak mau diekspos itu jumlahnya sangat banyak sekali teman-teman ya. Terutama itu yang sudah sempat mualaf begitu. Mereka kaget begitu ketika saya bicarakan, yang mualaf kan nggak dikasih tahu yang kebanyakan orang mualaf itu teman-teman soal jumlah Tuhan doang gitu, ya kan? Dia mualaf karena jumlah Tuhan begitu. Tapi setelah saya jelaskan ya panjang lebar ya bahwa ternyata Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim, Tuhannya umat Muslim, langsung dia, oh iya ya benar teman. Seperti itu. Oke ya, silakan. Kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara Muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia. Dalam kesempatan ini, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat Muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini. Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah. John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa Muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah. Akhirnya John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem. Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo III mengeluarkan dekret
yang melarang penggunaan gambar. Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya yang bertentangan dengan doktrin Kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat, karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes. Saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku. Jangan meremehkan materi, karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi, karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman. Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman. Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah, karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismail. Mereka juga disebut Saracen yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit, yang dalam bahasa mereka disebut kabar, yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan.
Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasihnya kepadanya membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus, apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan?" Dan Yesus katanya menjawab, "Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini, dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hambamu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini, dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan." Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu? Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit?" Ya, mereka bingung. Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai. Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia, hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, "Mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama?" Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, "Dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa." Dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin. Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Ini kami berkata, "Kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada nabi Anda." Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya. Maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, "Kamu membuatku bermimpi." Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan dalam kitabmu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi? Kamu tidak bertanya kepadanya. Pertama-tama, tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu. Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan,
Meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai, dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur. Terlebih lagi, mereka menyebut kami hetairis atau asosiator karena kata mereka, kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami. Dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi, kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan Roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai hetarias? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya, seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu, namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau
mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib, dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri, dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang, dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama. Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali, ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya, "Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya." Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, "Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya." Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini, "Hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya kecuali ia telah dinikahkan oleh orang lain. Terlebih lagi, jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya." Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini, "Kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan." Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini, dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu, katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya. Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu bukan air. Kemudian karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit, katanya, dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, "Dari mana datangnya unta itu?" Dan mereka bilang, "Itu dari Tuhan." Lalu kita bertanya, "Apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini?" Dan mereka berkata, "Tidak." "Lalu bagaimana?" kata kita.
itu dilahirkan? Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya, dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa nabi Anda yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu. Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir. Kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras dan tertidur. Kemudian menderita kepala berat setelah tidur dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai, kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi. Dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru, cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah katanya berfirman kepadanya, Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana. Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak, menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.